Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teknik akuntansi keuangan sektor publik. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Anas Dwi Prantoko. Yang kedua, Muhammad Aldi. Dan ketiga, Esti Alfiatus Soliha. Next. Teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal, untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan. Di samping itu, ada beberapa kendala, yaitu pertama, objektivitas, kedua, konsistensi, ketiga, daya banding, 4, tepat waktu, 5, ekonomis dalam penyajian laporan, dan yang terakhir adalah materialitas. Perlunya sistem akuntansi sektor publik. Pada dasarnya, akuntansi baik pada sektor swasta maupun sektor publik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip, metode, dan teknik pencatatan dan pengorganisasian data keuangan atas operasi atau kegiatan suatu entitas. Kemudian aturan dasar akuntansi keuangan ada 4, yaitu pertama, identifikasi. Kedua, pengklasifikasian. Ketiga, adanya sistem pengendalian untuk manajemen reliabilitas. 4, menghitung pengaruh masing-masing operasi. Standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi untuk mengimplementasikan standar. Hal yang diperhatikan dalam penetapan standar akuntansi yaitu yang pertama, standar memberikan pedoman informasi yang harus disajikan. Yang kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor. Ketiga, standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Yang keempat, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel. Teknik-teknik akuntansi sektor publik. Terdapat beberapa teknik akuntansi sektor publik yaitu pertama, akuntansi anggaran, kedua, akuntansi komitmen, dan akuntansi dana. Lanjut. Basis dan sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, basis kas atau cash basis. Yang kedua, basis accrual atau accrual basis. Basis kas menuju accrual atau transaksi kas ke accrual atau cash toward accrual slash kas transaksional to accrual. Yang terakhir, single entry dan double entry. Kemudian ini untuk contoh kasusnya, yaitu yang pertama, akuntansi anggaran. Sebagai contoh, akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, dan maksudnya yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Kemudian akuntansi komitmen, contohnya manajer dapat mengendalikan anggaran. Ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau dikeluarkan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Kemudian akuntansi dana. Contohnya pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik.
Pokok pembahasan. Pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh organisasi sektor publik untuk memfasilitasi dihasilkannya laporan keuangan. Teknik akuntansi keuangan tersebut adalah akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi dana. Masing-masing teknik akuntansi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan sebenarnya di antara kelima teknik tersebut tidak bersifat mutuali eksklusif. Teknik akuntansi keuangan yang cukup mudah dan sederhana serta banyak digunakan adalah akuntansi kas. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Silakan, siapa bertanya? Silahkan. Loh, nggak ada yang tanya toh ini? Nggak ada yang tanya kah ini? Ayo. Loh, dari sekian banyak ini nggak ada yang tanya toh? Nanti habis loh ini waktunya.
Loh, siapa bertanya ini? Nggak ada yang tanya toh ini, dari sekian banyak ini. Saya biarkan loh ya, ini kalau nggak ada yang tanya. Sampai habis nanti, saya biarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ifat, ingin bertanya, Bu. Jelaskan konsep akuntansi anggaran, lalu apa kelebihan dan kelemahan akuntansi anggaran. Terima kasih. Oh ya, saya NIM 156. Yang lainnya. Yang lain. Silakan. Loh, cuma satu pertanyaan aja ini. Yang lainnya mana ini yang lainnya? Kalau enggak paham kan tanya. Masih disuruh mencari pertanyaan, belum jawaban. Bu mau tanya Bu. Bu Sarwenda. Tanyanya yang ke presentasi, bukan ke saya. Anas mau nanya Nas. Oh ya, silakan Mas Kirby. Di dalam menghasilkan laporan keuangan sektor publik pasti akan terdapat sebuah batasan-batasan yang mempengaruhinya. Tolong Anda jelaskan sebuah batasan dalam menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan handal. Silakan presentasi jawab.
Silakan yang presentasi. Ini mana ini yang presentasi ini? Saya akan menjawab dari Mbak Nadia Iva tadi. Jelaskan konsep akuntansi anggaran dan sebutkan kelebihan dan kelemahan akuntansi anggaran. Yaitu teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Tujuan utama teknik akuntansi ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Kelebihan dari teknik ini yakni akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematis dan kontinu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Namun salah satu kelemahan dari teknik ini adalah bahwa teknik ini sangat kompleks. Bagaimana Terima Mbak kasih. Nadia? Ya, sudah paham. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Mas, coba sangat kompleks itu yang bagaimana, Mas? Saya belum paham. Ini kuliahnya mau dilanjut apa enggak ya? Kok seperti ini ya? Kok pasif sekali ini ya? Saya kemarin sama A1 itu loh, feedbacknya 2 arah loh. Yang presentasi, yang enggak presentasi. Ini gimana ini A2 ini? Tak tunggu dari tadi, semuanya diam semua. Yang tanya sampai sing jawab podo ae. Piye iki? Buang-buang waktu ini. Saya juga ada kegiatan lain. Yang lain gimana ini ya? Cuma masuk Zoom aja terus ditinggal gitu. Ini saya lihat satu persatu ini. Ya. Kalau model kuliah gini harus nggak usah Zoom, kita nggak usah online, offline aja. Kasusnya dibahas si e-learning. Percuma, buang-buang waktu. Nggak ada komunikasinya gimana ini, feedback antara penyaji sama. Kan lama sekali nih waktunya sudah mau habis. Setengah jam. Mohon maaf Bu, ini masih membantu mencari jawabannya. Kok esok mencari jawabannya. Mencari kok ya gak saiki. Mencari. Ini kan bukan kuliah offline. Kalau Anda semakin lama habis waktunya. Jadi nggak ready nih yang menyajikan ini. Terus anggal pokoknya maju ngono tok ae. Cek angel sih. Habis ini saya live loh ya. Saya ada kegiatan lain juga. Membuang waktu sama kelas ini.
Bu, saya mencoba menjawab untuk yang kompleks tadi itu ya, Bu ya. Kelemahan teknik sangat kompleks. Menurut saya itu keterkaitan antara informasi data dan informasi data-data itu untuk mengambil suatu keputusan untuk menyusun anggaran. Apakah seperti itu? Menurut saya seperti itu, Bu.